Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di WR. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bagaimana caranya supaya Anda bisa momentum. Video ini singkat, hanya beberapa menit saja, jadi silahkan perhatikan baik-baik dan semoga ini jadi jawaban untuk Anda yang baru memulai ingin segera gaspol atau untuk Anda yang sekarang ingin bangkit kembali setelah dulu mungkin sempat bergabung, belum aktif, atau buat Anda yang sekarang sudah melesat, yang sudah on fire, ingin jauh lebih sukses lagi. Oke, saya akan buka slide dan semoga apa yang saya sampaikan ini sekaligus bisa menjadi jawaban ya. Oke, Bapak Ibu, bahwa menurut saya ada satu hal yang perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan momentum, yaitu apa? Kita punya agenda harian ya. Karena kalau kita lihat fakta, semua orang sukses di bidang apapun adalah para pekerja keras. Memang ada kerja cerdasnya, tapi semuanya bekerja keras, ya. Semuanya serius. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di bisnis Tiansi dengan sistem One Vision? Saya punya satu modul yang disebut Fast Track 30 hari. Yang mudah-mudahan bisa membantu Anda ya menjawab kebingungan Anda bagaimana cara menjalankan usaha ini. Yang pasti Bapak Ibu, sekali lagi sukses mingguan itu awalnya dari sukses harian, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan setiap hari di Bisniansi setelah kita move on? Yang pasti Bapak Ibu, saran saya fokus ke kinerja dulu, ya, bukan ke hasil. Kenapa? Karena toh nanti juga hasil akan mengikuti kinerja. Nah, apa yang saya lakukan biasanya ada beberapa hal yang saya tulis di bagan ini dan ini nanti bisa Anda print filenya nanti saya kirim ya. Oke, di sini ada yang namanya fast track 30 hari. Petunjuk harian untuk Anda yang ingin momentum di bisnis Tiansi. Di kolom pertama ada kolom tanggal, yang kedua ada cek PBO, ya, yang ketiga ada pakai produk, yang keempat layanan pelanggan, yang kolom berikutnya jualan online, kolom berikutnya jualan offline, kolom berikutnya presentasi bisnis offline atau online, kolom berikutnya meeting group atau seminar, kolom berikutnya tiket terjual. Maksudnya gimana? Di sini tanggal, misal bulan buku baru member Tians itu se-Indonesia tanggal 28, Bapak Ibu ya. Nah, coba tanggal 28 ini cek PBO Anda sekarang apa. Ya. Terus Anda kalau Anda sudah melakukan itu checklist. Oke. Yang kedua, produk sudah diminum atau belum? Kalau sudah checklist. Nah, seperti saran dari One Vision, sebaiknya minimal 3 produk dalam 1 bulan ya. Coba hari ini Anda melayani pelanggan nggak? Follow up pelanggan nggak? Ketemu pelanggan nggak? Kalau iya, checklist. Terus Anda jualan online nggak? Anda bikin postingan online nggak? Anda bikin video online nggak? Ya, Anda berpromosi di online nggak? Mau di medsos, mau di website, terserah. Kalau iya, checklist. Oke. Offline, Anda demo produk nggak? Anda follow up orang nggak? Ya, kalau iya, checklist. Presentasi. Apakah Anda presentasi offline, yaitu ketemu orangnya langsung, home meeting juga, atau online, lewat video call, Zoom, Google Meet, home meeting juga sama, bisa lewat video call, Zoom, Google Meet. Kalau iya, checklist. Meeting group atau seminar, hari ini ada meeting group nggak di grup Anda yang Anda pimpin? Atau Anda hadir seminar apa enggak? Kalau iya, checklist. Terus tiket seminar terdekat, tiket OPP atau NDT atau VS atau GOPP. Kalau iya, checklist. Ya, kalau perlu ditulis jumlah tiketnya berapa. Nah, tanggal 28 seperti itu. Tanggal 29 sama. Kalau Anda melakukan ini semua, setiap kotaknya di checklist. Checklist, 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 checklist. 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, coba lihat sampai angka 9. Nah, tutup buku Tiansi periode pertama itu tanggal 11. Makanya saya wanti-wanti sejak tanggal 10 nih, saya hitamkan, saya bold. Di sini Anda harus cek. Apa yang harus dicek?
Pertama PPV Anda, ya, kewajiban belanja pribadi. Yang kedua PBO Anda, sudah dicek apa belum? Yang ketiga netpi Anda sudah dicek apa belum? TNVV sudah dicek apa belum? Kenapa? Karena ini semua mempengaruhi bisnis Anda di periode berikutnya. Yang pasti kalau urusan omset ini mempengaruhi bonus Anda. Jadi hati-hati di periode pertama ini harus benar-benar serius. Oke? Nah, mulai masuk ke periode kedua, mulai tanggal 12. Sama, Anda melakukan checklist setiap hari, ya, kecuali jumlah tiket harus ditulis. Oke? Terus sampai tanggal 30, ya. Oke, sampai tanggal, sorry, bukan tanggal 30, sampai tanggal 27, sorry, sorry. Oke, ini sampai tanggal 27. Bentar. Nah, kenapa sampai tanggal 27 ya? Karena karena ini sudah tutup buku nih, ya, sudah tutup buku nih, harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Dua deh, saya kasih bloknya di tanggal 26 juga biar benar-benar hati-hati, biar benar-benar fokus ya. Ini betul-betul Anda harus hati-hati nih. Di sini harus cek semuanya grup Anda. CP-nya siapa aja, royalnya siapa aja, netpi Anda gimana, PPP, TNV, semua cek di sini. Nah, ini setiap hari Anda tulis, Bapak Ibu. Anda cek setiap hari rutin. Ya, checklist, 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 checklist. Gunanya untuk apa? Supaya Anda bisa mengevaluasi kinerja Anda sendiri. Selama 1 bulan coba cek. Mingguannya bagus apa enggak. Checklistnya full apa enggak. Selama 1 minggu cek. Hariannya checklist apa enggak. Saya yakin kalau checklistnya di atas 80%, bisnis Anda pasti bagus. Tapi kalau checklistnya di bawah 50%, banyak bolongnya, bisnis Anda ada masalah, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini juga bisa Anda ajarkan ke tim baru Anda supaya mereka juga punya gambaran apa yang harus mereka lakukan setiap hari. Ya, ternyata simpel. Cek, kerjakan checklist, kerjakan checklist, kerjakan checklist, kerjakan checklist. Terus duplikasikan ke semua tim Anda. Nah, ini bisa Anda print, Anda tempel di samping meja kerja Anda untuk memudahkan checklistnya. Ya, dan sekali lagi, pastikan semua grup Anda punya dan sering-sering kontrol. Boleh setiap hari, boleh setiap minggu. Kontrol perkembangan checklistan yang dilakukan oleh para tim Anda. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, sukses bulanan awalnya dari sukses mingguan awalnya dari kinerja harian. Kalau yang terchecklist banyak, itu faktanya, buktinya berarti Anda melakukan bisnis ini. Dan saya yakin hasilnya akan luar biasa. Nah, oke, berikutnya Bapak Ibu, saya mau cerita ini. Oke, ya. Jadi kemarin saya naik gunung nih selama seumur hidup. Aduh, ini tinggi banget 3.000 lebih mdpl ya. Saya alhamdulillah diajak istri saya, kita berangkat jam 2 dari rumah, jam 2 dini hari. Mulai naik itu jam persiapan sekitar jam setengah 4. Saya sholat subuh di atas gunung kemarin ya. Dan alhamdulillah selama 6 jam lebih perjalanan nyampe di puncak. Total dengan kembali itu 8 jam setengah. Hehehe, jalan kaki full, bolak-balik. Nah, ada 3 pembelajaran yang saya dapat Bapak Ibu ya, yang mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi Anda. Yang pertama, ternyata puncak gunung itu kalau kita liatin terus memang indah, tapi bisa jadi minder. Apalagi buat saya yang pemula. Kenapa? Kok tinggi banget? Kapan nyampe-nya? Gitu. Tapi saya punya trik Bapak Ibu. Yaitu apa? Fokuslah melangkah 1 langkah saja. Terus seperti itu. Fokus melangkah satu, melangkah satu, melangkah satu, melangkah satu. Terus fokuslah melangkah satu. Boleh sekali-kali lihat yang tingginya, puncaknya, supaya kita tujuannya jelas, ya arahnya jelas. Boleh sekali-kali. Tapi ingat Bapak Ibu, tetap fokus melangkah satu, melangkah satu, melangkah satu. Dan alhamdulillahnya sama dengan di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Tetap boleh lihat leader-leader ex-dir, leader-leader director, leader-leader elit majelis, tetap boleh. Tapi Anda tetap harus melakukan langkah per langkah setiap hari.
Ya mudah-mudahan modul tadi bisa membantu Anda karena itu langkah harian. Ya. Dan suatu saat Anda tidak akan kerasa tiba-tiba Anda sudah Elite Majesty aja. Tiba-tiba Anda sudah XD aja. Gara-gara fokus setiap hari melangkah, mengisi checklist, mengisi checklist, mengisi checklist. Setiap hari presentasi, presentasi terus setiap hari, setiap hari. Jadi sekali lagi saran saya, fokus Anda mengerjakan harian. Fokus Bapak Ibu. Boleh lihat cita-cita tingginya, goal tingginya boleh, peringkat tingginya boleh. Tapi jangan lupakan langkah satu langkah, satu langkah, satu langkah setiap harinya di Ansi. Yang kedua, perasaan untuk menyerah itu ada, Bapak Ibu. Apalagi saya pemula. Aduh, capek. Kapan nyampenya? Capek. Kapan nyampenya? Tapi saya sadar, ini saya udah melangkah. Sayang banget kalau saya sampai pulang tanpa menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan. Sudah korban waktu, korban biaya, korban pikiran, tenaga. Kalau saya sampai nyerah, sayang banget. Udah nyampe sejauh ini, Bapak Ibu. Lalu apa yang saya lakukan? Ya melangkah satu lagi, melangkah satu, melangkah satu, melangkah satu. Sama dengan bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Anda sudah daftar, ya? Anda sudah melangkah. Fokus saja melangkah satu, melangkah satu, melangkah satu. Ketika ada keinginan untuk menyerah, ingat Bapak Ibu, Anda sudah melangkah. Sayang banget kalau Anda tidak selesaikan bisnis ini. Ya, boleh istirahat, tapi tidak boleh berhenti dan mundur. Tidak boleh Bapak Ibu. Ya, cukup istirahatnya minum. Kenapa? Karena terlalu lambat, terlalu lama istirahat pun waktu Anda habis nanti. Misal saya waktu naik gunung kemarin istirahatnya 5 jam gitu, tidur-tiduran. Nah, nanti waktunya habis. Gimana kalau badai, terjadi badai? Gimana kalau hujan? Gimana kalau malam jadi gelap? Gimana kalau persediaan makanan habis? Gara-gara istirahatnya kelamaan. Ya, makanya buat Anda boleh istirahat, tapi tetap melangkah, tetap melangkah, tetap melangkah. Kapan istirahat yang tepat, Pak Dede? Nanti pas Royal Weekend itu kan istirahat. Ya, 2 minggu, 2 hari 1 malam di hotel mewah. Nanti pas live itu kan juga istirahat. 3 hari 2 malam di hotel mewah. Nanti pas DHO ke luar negeri jalan-jalan itu kan juga istirahat Bapak Ibu. Jadi One Vision tuh menyiapkan Anda tempat istirahat yang enak gitu loh. Ya, jangan jangan takut Anda tidak diberikan waktu istirahat. Pasti asal Anda komitmen. Ya, capek, diem, istirahat, langkah lagi, langkah lagi, langkah lagi, langkah lagi. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, yang saya belajar adalah saya hampir kalau tidak salah 2 kali kepleset. Tahu nggak penyebabnya? Penyebabnya apa? Karena tidak fokus. Saya melamun. Makanya kenapa ada istilah kalau naik gunung tuh nggak boleh melamun. Sebetulnya kita jadi kehilangan fokus kan itu daerah yang ekstrim ya. Nanjak banget, turun banget. Sekali kehilangan fokus, resiko kepleset. Ya. Nah, sama dengan di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus gaspol? Supaya kita fokus. Karena kadang-kadang kalau kita meleng dikit, error. Meleng dikit, error. Saya banyak menemukan orang-orang yang hilang di bisnis ini Bapak Ibu, bukan orang biasa, orang-orang hebat, orang-orang pintar, tapi mereka kehilangan fokus, ya. Mereka lupa datang seminar, mereka lupa presentasi, follow up, gunakan produk, mereka lupa belajar ke One Vision, mereka lupa konsultasi. Ini yang paling parah, ya, lupa konsultasi. Akhirnya melenceng, akhirnya hilang, ya. 3 poin tadi hasil saya belajar dari Gunung Merbabu, mudah-mudahan menguatkan Anda untuk on fire. Oke, saya doakan Anda segera menjadi Royal, Crown, Majesty, Elite Majesty ya. Saya doakan juga Anda segera Director dan Executive Director. Teruslah melangkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah, hingga suatu saat Anda ada di puncak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.